Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Shalom, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Pakar Adit selalu Pakar Kepala Sekolah SMA Santo Administrasi Kupang. Yang saya hormati Pak Christian selaku Koordinator Lomba Pidato, para Dewan Juri, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Christophorus Juan Didoseko. Saya perwakilan dari 12 bahasa. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul di sini dan memulai kegiatan lomba kita dengan baik dan semoga berakhir dengan baik pula. Hadirin yang saya hormati, di sini saya berdiri ingin menyampaikan bahwa pentingnya melestarikan bahasa Indonesia untuk melanjutkan keberagaman. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia adalah jiwa dan raga kita. Melalui bahasa kita menyampaikan sejarah, budaya, bahkan hingga nilai-nilai yang membentuk kita sebagai dasar negara. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggara pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi sehari-hari, serta mengintegrasikan berbagai dialek dan bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingkup rangka atau bahasa berhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu menyebar bersama agama Islam wilayah Nusantara yang mempengaruhi persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1926. Para pemuda Indonesia sekarang yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan dalam mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia mengusulkan penggantian istilah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Mulai dari itu, bahasa Indonesia kemudian diangkat sebagai persatuan untuk seluruh bahasa Indonesia yang terwujud dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sekarang adalah alat berhubungan antara keluarga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang penting bagi bertuturnya dalam wilayah Indonesia, sehingga setiap orang dapat lebih luas menjelajahi wilayah Indonesia tanpa kendala bahasa. Namun, tantangan besar yang dihadapi bahasa kita itu adalah globalisasi dan pengaruh dari asing yang mengajak keberlangsungan bahasa Indonesia. Kita perlu menyadari bahwa melestarikan bahasa Indonesia berarti melestarikan warisan dan peradaban kita. Mengapa kita harus melestarikan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia memainkan peran sentral dalam menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Tanpa bahasa dan sama mungkin akan sulit bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk saling memahami dan bekerja sama. Selain itu, melestarikan bahasa Indonesia juga penting di era globalisasi untuk mempertahankan kemandirian budaya. Meskipun ada pengaruh bahasa asing, bahasa Indonesia harus tetap kuat karena tergeser terutama dalam ranah pendidikan, teknologi, dan komunikasi. Selain melestarikan bahasa Indonesia, kita juga harus tahu cara melestarikan bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam percakapan formal maupun dalam situasi resmi, agar
dapat membantu mencapai kelestarian ini, termasuk penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang baku. Di era digital, generasi muda seringkali lebih banyak menggunakan bahasa asing, terutama dalam media sosial. Di sini saya mengajak kita untuk lebih sering menggunakan bahasa Indonesia di platform digital, termasuk tulisan blog, media sosial, dan tulisan. Ini juga merupakan salah satu yang penting melestarikannya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia kita. Kita bisa mulai dengan membaca karya sastra, menulis, dan berbicara dengan bangga dalam bahasa kita. Dan begitu kita tidak hanya melestarikan bahasa Indonesia, tapi kita juga memperkuat identitas sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Mari kita berkomitmen menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia demi keberlangsungan peradaban kita yang mulia. Akhirnya saya mohon maaf apabila selama berbicara ada salah kata atau kalimat akan menyinggung hadirin sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pater Kepala Sekolah SMA Santo Arnoldus dan Kupang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMA Santo Arnoldus dan Kupang, dan yang saya hormati pula para dewan juri serta teman-teman yang saya kasihi dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dengan suasana yang bahagia dalam memperingati bulan bahasa. Perkenalkan, nama saya Rade Butis Bedu, perwakilan dari kelas 11B. Saya akan membawakan pidato yang berjudul Tantangan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Para hadirin sekalian, di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan yang sangat serius, terutama dalam menghadapi dominasi bahasa asing dan kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia. Dominasi bahasa asing semakin luas di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Hal ini mengancam eksistensi bahasa Indonesia dan menurunkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin sekalian, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga mengalami kemerosotan. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar dan tidak standar semakin merajalela, terutama di media sosial dan dunia maya. Hal ini tentunya menurunkan kualitas bahasa Indonesia dan menimbulkan kesulitan dalam komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan bahasa Indonesia semakin menurun dan sekarang lebih banyak didominasi oleh bahasa asing, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, di mana kesadaran masyarakat terhadap bahasa Indonesia sangat rendah dan lebih memilih bahasa asing. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menjadi tantangan tersendiri, di mana terdapat platform-platform online yang semakin besar yang memberikan kesempatan untuk belajar bahasa lain. Namun, kita perlu berperan aktif dalam menciptakan konten berkualitas dalam bahasa Indonesia
agar generasi muda tetap terhubung dengan budaya dan bahasa kita, serta penguasaan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak masyarakat yang belum memahami kaidah berbahasa Indonesia yang baik yang berdampak pada komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Para hadirin sekalian, dalam menghadapi tantangan ini, kita semua memiliki peran penting. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan Indonesia. Kita dapat mulai dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, mendukung penggunaan bahasa Indonesia di media, dan membangkitkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya kita di kalangan generasi muda. Akhir kata, mari kita satukan langkah untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, kita tidak hanya melestarikan identitas bangsa, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Sampai Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pada kepala sekolah atau perwakilannya, yang terhormat para dewan juri, dan yang saya hormati dan saya kasihi para hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato dengan tema Bahasa Indonesia Jembatan Menuju Peradaban Maju yang berjudul Bahasa Indonesia Cerminan Bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa bahasa menjadi salah satu alat untuk manusia berkomunikasi. Dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan maksud atau tujuan kita kepada orang lain, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara memiliki bahasanya masing-masing, seperti Indonesia yang memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia sangat berperan penting. Bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu. Artinya, perbedaan bahasa dalam kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu dengan berbahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak. Karena tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu budaya daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri, sehingga menyebabkan orang lain tentu tidak akan mengerti maksud dan tujuan dari buku tersebut. Bahasa Indonesia juga berperan sebagai cerminan karakter bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan konteks dan kedudukannya, dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Tetapi pada era globalisasi saat ini, masyarakat cenderung menggunakan bahasa-bahasa asing. Bagi mereka, penggunaan bahasa asing sangat bagus atau keren jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika penggunaan bahasa asing dilakukan secara terus-menerus, maka akan terjadi dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Salah satunya
adalah hilangnya identitas dari bangsa Indonesia. Maka dari itu, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai cerminan bangsa untuk memperkuat identitas dan karakter bangsa dan memperkuat jiwa nasionalisme, juga untuk mencintai dan berbangga berbahasa Indonesia. Sekian dari pidato saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon maaf. Terima kasih. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, sampai shalom, swastiastu, budaya, kebajikan, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih dan cintanya sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang bahasa Indonesia, jembatan menuju peradaban dunia. Bahasa Indonesia bagaikan embun pagi menjelaskan telah merambat dari Nusantara sampai ke penjuru dunia. Bukan hanya sekedar kata, tetapi merupakan pusaka budaya yang kaya akan makna dan nilainya. Bahasa Indonesia menjadi jembatan emas yang menghubungkan antara bangsa dan menjembatani perbedaan budaya. Bahasa Indonesia menjadi nyanyian bersama dari Sabang sampai Merauke dan Malaya Beras bagaikan sungai yang tidak pernah kering, membawa banyak cerita, banyak sejarah dan semangat hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, bahasa merupakan cerminan identitas dan keanekaragaman budaya yang kaya. Dengan memajukan peradaban sebagai kemajuan kecerdasan dan kebiasaan serta hal-hal yang menyangkut dengan sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa. Saat ini di era globalisasi yang makin maju, sangat penting bagi kita generasi muda untuk mengaktualisasikan peran dalam literasi dan sastra. Hal ini tidak hanya berdampak pada pelestarian bahasa, tetapi menjadi suatu penghargaan terhadap bahasa Indonesia di kancah internasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara budaya Indonesia dengan dunia internasional. Sebagai generasi muda, kita harus mengambil peranan dalam memanfaatkan teknologi untuk berbagai keperluan kita. Misalnya, literasi digital yang dibutuhkan dalam kehidupan modern sekarang ini. Karena literasi modern sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan disiplin ilmu lainnya. Karena kebiasaan membaca akan menambah wawasan pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pater Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya hormati pula para guru, serta yang saya kasihi dan saya banggakan siswa-siswi SMA 1 Arnoldus Jansen, singkatnya hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya merasa sangat terhormat dapat berpidato di hadapan hadirin sekalian dengan judul yaitu mewujudkan peradaban unggul dengan menggali potensi bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, bahasa Indonesia merupakan salah satu aset paling berharga yang kita miliki. Sebagai bahasa persatuan, ia menyatukan beragam suku, budaya, dan agama yang ada di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga merupakan cerminan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan menggali potensi bahasa Indonesia, kita memiliki kesempatan untuk mencapai peradaban yang unggul di masa sekarang hingga masa depan yang akan datang. Mengapa bahasa Indonesia penting? Pertama,
Bahasa adalah jembatan komunikasi kita. Dalam era globalisasi yang semakin pesat ini, komunikasi yang efektif sangatlah penting. Bahasa Indonesia menjadi media yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan satu sama lain, saling berbagi ide, serta mendiskusikan isu-isu penting. Ketika kita dapat berkomunikasi dengan baik, kita dapat lebih mudah membangun kolaborasi yang luas dengan sesama. Kedua, bahasa sebagai alat pendidikan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membantu kita dalam memahami ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita dapatkan di sekolah, yang dimana di dalamnya terkandung cara berpikir dan nilai-nilai yang mendasari tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah agar generasi muda seperti kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan percaya diri sebagai bekal masa depan bangsa. Ketiga, bahasa sebagai identitas budaya. Setiap kata yang kita ucapkan membawa nilai dan makna yang mencerminkan keramahan, kerendahan hati, dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga mencerminkan kekayaan warisan budaya Indonesia yang terdapat dalam kosakata dan ungkapan khas Indonesia. Hadirin yang saya cintai, ada beberapa langkah strategis yang dapat kita ambil untuk mewujudkan peradaban yang unggul melalui bahasa Indonesia. Pertama, dengan memperkuat kurikulum pendidikan bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Pengajaran yang inovatif dan menarik akan mendorong siswa untuk lebih aktif belajar dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia di era digital seperti sekarang ini. Media sosial, blog, dan platform lainnya bisa menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan budaya. Kita dapat membuat konten yang mendidik dan inspiratif dalam bahasa Indonesia sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. Ketiga, memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi dalam pengembangan dan pelestarian bahasa Indonesia, baik melalui karya sastra, pendidikan maupun kegiatan sosial. Dengan cara ini, kita dapat memotivasi lebih banyak orang untuk aktif berperan dalam menjaga bahasa dan budaya kita sebagai aset dari negara. Yang keempat, membangun kerjasama dengan negara lain dalam mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui program pertukaran pelajar, seminar, dan kegiatan budaya. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia layak untuk dipelajari dan digunakan. Hadirin yang saya hormati, saya percaya bahwa dengan menggali potensi bahasa Indonesia, kita dapat mewujudkan peradaban yang unggul. Mari kita semua berkomitmen untuk menggunakan bahasa kita dengan baik dan benar, serta menjaga dan melestarikan kekayaan budaya yang terkandung di dalamnya. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun peradaban yang lebih baik, di mana bahasa Indonesia menjadi kebanggaan kita semua. Dengan kerja keras, semangat, dan kolaborasi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa dampak besar bagi masa depan bangsa kita. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Sekian pidato dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah Semas Santo Arosensi 4 atau yang mewakili, yang saya hormati para Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, staf beserta pegawai, serta rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, halo semua, perkenalkan nama saya Kartika Aurelia, perwakilan dari kelas 11C. Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 pemuda bisa merubah dunia. Oleh sebab itu, pada kesempatan emas ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Pemuda dalam Melestarikan Bahasa Indonesia. Bahasa adalah salah satu budaya
yang paling berharga bagi suatu bangsa. Bahasa juga sebagai jendela menuju budaya, pemikiran, dan identitas suatu masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita, terutama generasi muda, untuk selalu memahami dan mengembangkan bahasa Indonesia di era sekarang ini. Para hadirin sekalian, generasi muda atau para pemuda Indonesia adalah aset berharga dalam memajukan seluruh perkembangan negara. Kita memiliki potensi yang tinggi untuk selalu mendorong setiap perubahan positif, terutama dalam bidang perkembangan akan bahasa. Kita juga merupakan generasi milenial yang telah lahir dan telah hidup berdampingan dengan kecanggihan teknologi atau yang biasa kita kenal dengan era digital. Dalam era digital ini, kecanggihan teknologi sudah kita kuasai. Kemudahan informasi dan komunikasi menjadi salah satu hal yang lumrah dan bukan hal yang terbilang asing lagi bagi kita. Kemampuan dan kemudahan inilah, para hadirin sekalian, menjadi sumber untuk memampukan pemuda selalu menjadi peranan aktif dalam pengembangan bahasa di Indonesia sendiri. Peran pemuda yang cukup besar terhadap sikap mengembangkan bahasa di era sekarang meliputi beberapa aspek. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam hal ini, kita sebagai generasi muda memiliki dapat menggunakan bahasa agar bisa membuat komunikasi yang baku. Aspek yang kedua, membiasakan diri membaca. Dalam membiasakan diri membaca, kita dapat menambah kosakata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan aspek yang ketiga, serta menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Hal ini adalah peran yang sangat besar di mana kita sebagai pemuda penerus bangsa terus menanamkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa yang terdiri dari bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu tanpa mengurangi kecintaan terhadap bahasa daerah kita. Dalam hal ini dapat saya simpulkan bahwa peran pemuda dalam mengembangkan bahasa Indonesia sangat penting. Kita sebagai pemuda yang cinta bangsa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus mengedukasikan dan memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja sama, kita dapat menjaga dan memperkaya bahasa Indonesia agar tetap relevan dan kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya Kartika Rekase pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pada Kepala Sekolah selaku pemimpin lembaga ini, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang Bapak Ibu Guru PPL, Bapak Ibu Guru, staf pegawai, Bruder, Suster. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Agnes Melate menyampaikan pidato yang bertemakan Bahasa Indonesia Jembatan Menuju Peradaban Maju. Hadirin yang saya hormati, bahasa bukan sekedar kumpulan kata, frasa, atau kalimat. Ia adalah jembatan yang menghubungkan pikiran, perasaan manusia, baik melalui kata-kata lisan maupun tulisan. Lebih dari itu, bahasa syarat utama dan fondasi peradaban bagi perkembangan umat manusia. Dalam bahasa, budaya tumbuh, pengetahuan berkembang, dan
kehidupan sosial terbangun. Di era globalisasi ini, bahasa memainkan peran penting di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, budaya, hingga teknologi. Oleh karena itu, bahasa dapat kita anggap sebagai simbol peradaban dunia. Karena di dalamnya tersimpan kekuatan untuk mempersatukan dan memajukan kehidupan manusia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah terbukti menjadi kekuatan bangsa. Perjalanan sejarah membuktikan hal ini, seperti lahirnya organisasi pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang telah menyalakan semangat kemerdekaan. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi jembatan ilmu pengetahuan. Dalam ruang-ruang pendidikan, bahasa ini membentuk kepribadian generasi muda dan mengasah kecerdasan anak bangsa, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cemerlang. Namun, di era digitalisasi ini dan pengaruh bahasa asing, bahasa Indonesia ditantang untuk tetap kokoh dan relevan. Untuk itu, kita harus mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat yang harmonis untuk membawa Indonesia menjadi damai dan modern. Berdasarkan pengalaman pribadi saya di sekolah, saya sering mendapati teman-teman menggunakan bahasa yang tidak formal ketika berbicara dengan bapak ibu guru, seperti beta, ketong, sondri, atau basong. Meski itu bagian dari kekayaan bahasa daerah, ada tempat atau situasi di mana kita harus menggunakan bahasa yang formal, seperti di lingkungan sekolah. Berkomunikasi dengan bahasa yang tepat bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga cara kita menghargai dan merawat bahasa persatuan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saat kita berbicara dengan bahasa yang tepat, pesan kita akan tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh siapapun. Itu juga menjadi alasan mengapa sekolah kita menekankan pentingnya literasi, karena dengan membaca kita memperluas wawasan, memperkaya kosakata, dan mengasah keterampilan berkomunikasi. Pak Ter sering mengingatkan kita untuk rajin membaca dan membaca buku novel. Tentu ada maksud di balik nasihat itu. Membaca adalah cara terbaik untuk menambah kosakata dan memperhalus kemampuan berbahasa kita. Hadirin sekalian, demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pater Kepala SMA Santo Arnoldus Jansen atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMA Santo Arnoldus Jansen Kupang, yang saya hormati para dewan juri pidato, serta yang saya kasihi dan banggakan teman-teman seperjuangan. Ada pepatah kuno yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Elisabetta Dolsinta, perwakilan peserta yang berpidato dari kelas 10C. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya kita diperkenankan untuk berkumpul di lembaga pendidikan SMA Santo Arnoldus Jansen dalam keadaan sehat walafiat. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Bahasa Indonesia adalah Bahasa Pemersatu. Bahasa adalah alat komunikasi
Tetapi lebih dari itu, bahasa adalah cerminan budaya dan identitas suatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan beragam suku, ras, dan budaya di tanah air kita. Dalam setiap kata yang kita ucapkan terkandung sejarah, nilai, dan semangat kebangsaan. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga menjaga dan melestarikan warisan budaya. Bahasa ini memungkinkan kita untuk berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman. Dalam konteks global, penguasaan bahasa ini menjadi penting karena membuka pintu menuju akses informasi dan teknologi yang lebih luas. Hadirin yang saya cintai, maju atau tidak suatu peradaban sangat tergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi dan berinovasi. Bahasa Indonesia menjadi medium untuk memfasilitasi pertukaran gagasan yang esensial bagi kemajuan. Dengan bahasa ini, kita bisa mendiskusikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan berbagai aspek kehidupan yang mendukung perkembangan peradaban. Namun, tanggung jawab kita tidak berhenti di situ. Kita harus senantiasa menghargai dan memelihara bangsa kita, mengajarkan generasi muda untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa jembatan ini tetap kokoh. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai alat untuk memperkuat persatuan, membangun pemahaman, dan menciptakan inovasi. Dengan mengedepankan bahasa kita tidak hanya membangun komunikasi yang efektif, tetapi juga memupuk rasa cinta tanah air yang mendalam. Dengan demikian, mari kita bersama-sama melangkah maju, menjadikan bahasa Indonesia sebagai jembatan yang menghubungkan kita menuju peradaban yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Bahasa Indonesia sebagai jembatan menuju peradaban maju. Hadirin sekalian, bahasa adalah salah satu unsur paling penting dalam membentuk identitas bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah memainkan peran yang sangat besar dalam menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa daerah di negeri ini. Tanpa adanya bahasa Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa kita akan jauh lebih sulit diwujudkan. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang efektif, memungkinkan kita berbicara dengan satu suara, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Namun, lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa juga adalah sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin cepat, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kendaraan menuju peradaban yang lebih maju. Hadirin sekalian, peradaban maju tidak hanya diukur dari pencapaian teknologi atau ekonomi, tapi juga bagaimana masyarakatnya mampu mengakses, menyebarkan, dan mengembangkan pengetahuan.
Disinilah peran bahasa menjadi sangat vital. Bahasa Indonesia harus kita jadikan sebagai media untuk memperkenalkan inovasi dan pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan literasi masyarakat melalui bahasa Indonesia, kita dapat membuka pintu bagi kemajuan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga teknologi. Selain itu, di era digital ini, kita juga harus memastikan bahwa bahasa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pengembangan kosakata dan istilah-istilah baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan agar bahasa kita tidak tertinggal. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat terus menjadi alat bagi masyarakat kita untuk beradaptasi dan bersaing di tingkat global. Hadirin yang saya hormati, kita tidak boleh lupa bahwa peran bahasa Indonesia di dunia internasional juga semakin penting. Sebagai bahasa resmi negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bahasa internasional yang diperhitungkan. Melalui diplomasi, kerjasama internasional, serta penyebaran kebudayaan dan pendidikan, bahasa Indonesia dapat menjadi jembatan yang menghubungkan bangsa kita dengan peradaban dunia. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus adalah menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan bahasa Indonesia. Marilah kita terus menggunakan bahasa ini dengan baik dan benar, sambil tetap membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekadar alat komunikasi, tapi juga kunci bagi kita untuk membuka pintu menuju peradaban yang lebih maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih gemilang. Salve, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.